7 burung gagak. Pernah ada seorang pria yang memiliki 7 anak laki-laki, tetapi dia masih belum memiliki anak perempuan, betapapun dia sangat menginginkannya. Akhirnya, istrinya memberinya harapan untuk memiliki anak lagi, dan ketika anak itu lahir, anak itu berjenis kelamin perempuan. Sukacita itu sangat besar, tetapi anak itu sakit-sakitan dan kecil, dan harus dibaptis secara pribadi karena kelemahannya. Sang ayah segera menyuruh salah satu anak laki-laki pergi ke mata air untuk mengambil air untuk pembaptisan. Keenam anak yang lain pergi bersamanya, dan ketika masing-masing berusaha menjadi yang pertama mengisi kendi, kendi itu jatuh ke dalam sumur. Mereka berdiri di sana, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani pulang. Ketika mereka masih belum kembali, sang ayah menjadi tidak sabar dan berkata, mereka pasti melupakannya untuk bermain-main. Anak-anak yang jahat. Karena takut anak perempuannya akan mati tanpa dibaptis, ia berseru dengan marah, saya berharap semua anak laki-laki itu berubah menjadi burung gagak. Tidak lama setelah kata itu diucapkan, ia mendengar kepakan sayap di udara di atas kepalanya, mendongak ke atas dan melihat 7 burung gagak hitam pekat terbang menjauh. Orang tuanya tidak dapat mengingat kutukan itu, dan meskipun mereka sedih karena kehilangan ke-7 anak laki-laki mereka menemukan penghiburan dalam diri putri kecil mereka yang tersayang, yang segera tumbuh kuat dan semakin cantik setiap hari. Untuk waktu yang lama dia tidak tahu bahwa dia memiliki saudara laki-laki, karena orang tuanya sangat berhati-hati untuk tidak memberitahukan hal itu kepadanya, tetapi suatu hari dia kebetulan mendengar beberapa orang membicarakannya, mengatakan bahwa gadis itu memang cantik, tetapi dialah yang harus disalahkan atas kemalangan yang menimpa ke-7 saudara laki-lakinya. Dia sangat khawatir dan pergi menemui ayah dan ibunya dan bertanya kepada mereka apakah benar dia memiliki saudara laki-laki dan bagaimana nasib mereka. Orang tuanya tidak lagi berani menyimpan rahasia itu, tetapi mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saudara-saudaranya adalah kehendak surga, dan bahwa kelahirannya hanyalah penyebab yang tidak bersalah. Tetapi gadis itu memikirkan hal itu setiap hari, dan berpikir bahwa dia harus membebaskan saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki ketenangan atau kedamaian sampai dia secara diam-diam pergi ke dunia luar untuk menemukan saudara-saudaranya dan membebaskan mereka, tidak peduli berapapun harganya. Dia tidak membawa apa-apa kecuali sebuah cincin kecil milik orang tuanya sebagai cindera mata, sepotong roti untuk menahan rasa lapar, kendi kecil berisi air untuk menahan rasa haus, dan kursi kecil untuk menahan rasa lelah. Dan sekarang dia berjalan, jauh-jauh, ke ujung dunia. Lalu ia sampai pada matahari, tetapi matahari itu terlalu panas dan mengerikan, dan melahap anak-anak kecil. Lalu dia lari dan pergi ke bulan, tetapi bulan itu terlalu dingin, dan juga mengerikan dan jahat, dan ketika dia melihat anak kecil, dia berkata, saya mencium bau daging manusia. Lalu ia lari dengan cepat dan sampai kepada bintang-bintang, yang baik hati dan ramah kepadanya, dan masing-masing dari mereka duduk di kursinya yang kecil. Tetapi bintang pagi muncul dan memberinya kaki ayam dan berkata, kecuali kamu memiliki kaki ini, kamu tidak dapat membuka gunung kaca, dan di dalam gunung kaca ada saudara-saudaramu. Gadis itu mengambil kaki ayam tersebut, dengan hati-hati membungkusnya dengan sapu tangan, dan berjalan terus sampai dia tiba di gunung kaca. Pintunya terkunci, dan dia berpikir untuk mengambil paha ayam itu, tetapi ketika dia membuka kain itu, ternyata kosong, dan dia telah kehilangan hadiah dari bintang yang baik itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia ingin menyelamatkan saudara-saudaranya, dan dia tidak memiliki kunci untuk membuka gunung kaca. Adik yang baik hati itu mengambil pisau, memotong salah satu jari kelingkingnya, menancapkannya di pintu dan berhasil membukanya. Ketika dia masuk, seekor kurcaci kecil datang menemuinya dan berkata, anakku, apa yang kamu cari? Saya mencari saudara-saudara saya, 7 ekor burung gagak, jawabnya. Kurcaci itu berkata, Tuan Gagak sedang tidak ada di rumah, tetapi jika kamu mau menunggu di sini sampai mereka datang, kamu boleh masuk. Jadi kurcaci kecil membawa makan malam para gagak, di 7 piring kecil dan dalam 7 gelas kecil, dan adik perempuan itu makan sepotong dari setiap piring dan menyesapnya dari setiap gelas kecil, tetapi di gelas kecil terakhir dia menjatuhkan cincin yang dibawanya. Tiba-tiba dia mendengar kepakan sayap dan suara beterbangan di udara, lalu kurcaci kecil itu berkata, sekarang Tuan Gagak sedang terbang pulang.
Kemudian mereka datang dan ingin makan dan minum dan mencari piring dan gelas kecil mereka. Kemudian satu persatu mereka berkata, "Siapa yang sudah makan dari piringku? Siapa yang telah minum dari gelas kecilku?" Itu adalah mulut manusia. Dan ketika yang ketujuh sampai ke dasar gelas, cincin itu bergulir ke mulutnya. Kemudian dia melihatnya dan melihat bahwa itu adalah cincin ayah dan ibunya, dan berkata, "Tuhan mengabulkan bahwa saudari kami berada di sini, dan kemudian kami akan bebas." Ketika gadis itu, yang berdiri di balik pintu, mendengar keinginan ini, dia keluar, dan semua burung gagak dikembalikan ke bentuk manusia. Dan mereka saling berpelukan dan berciuman, lalu pulang dengan gembira.